Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara kekasih dalam nama Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus. Dan selamat bertemu kembali di YouTube saya, Pendeta Rudolf H. Pasaribu Channel. Dengan dan lewat channel ini saya komit untuk senantiasa menyebarkan pengajaran firman Tuhan. Karena saya percaya berlandaskan Yesaya pasal 55 ayat 11 bahwa firman Tuhan yang saya dan Bapak Ibu saudara semuanya juga ikut sebar lewat apapun, termasuk lewat video ini, tidak akan kembali dengan sia-sia, tetapi akan bekerja sendiri lewat kuasa dan berkat urapan Roh Kudus. Mari Bapak Ibu, saudara-saudara, saya ajak semuanya untuk membantu saya menyebarkan pengajaran firman Tuhan, khotbah di ibadah minggu ke-7 sesudah Trinitatis 23 Juli 2023. Terambil dari Injil Matius pasal 13 ayat 31 sampai 35 dan epistel dari Mazmur pasal 86 ayat 1 sampai 11. Diikat oleh topik atau tema beriman dan bertumbuh di dalam Tuhan. Dalam bahasa Batak Toba dituliskan marhaporseaon jala magodang di bagasan Tuhani. Saya baca untuk kita, simaklah pembacaan firman Tuhan berikut ini. Judul perikop Matius pasal 13 mulai dari ayat 31 sampai dengan 35 adalah perumpamaan tentang biji sesawi dan ragi. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka, katanya, hal kerajaan sorga itu seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di ladangnya. Memang biji itu yang paling kecil dari segala jenis benih, tetapi apabila sudah tumbuh, sesawi itu lebih besar daripada sayuran yang lain, bahkan menjadi pohon, sehingga burung-burung di udara datang bersarang pada cabang-cabangnya. Dan ia menceritakan perumpamaan ini juga kepada mereka. Hal kerajaan sorga itu seumpama ragi yang diambil seorang perempuan dan diadukkan ke dalam tepung terigu 3 sukat sampai khamir seluruhnya. Semuanya itu disampaikan Yesus kepada orang banyak dalam perumpamaan, dan tanpa perumpamaan suatu pun tidak disampaikannya kepada mereka. Supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi, aku mau membuka mulutku mengatakan perumpamaan, aku mau mengucapkan hal yang tersembunyi sejak dunia dijadikan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, demikianlah nats khotbah kita di ibadah minggu ke-7 sesudah Trinitatis 23 Juli 2023. Dihubungkan dengan topik atau tema minggu, beriman dan bertumbuh di dalam Tuhan. Marhaporseaon jala magodang di bagasan Tuhani. Saudara, pasal 13 kitab Matius ini sangat menarik, karena memuat 7 pengajaran Yesus tentang kerajaan Allah atau kerajaan sorga dengan menggunakan metode perumpamaan atau parabole dalam bahasa Gerika. Ke-7 perumpamaan itu adalah tentang, pertama, seorang penabur, kedua, lalang di antara gandum, ketiga, biji sesawi, keempat, ragi, kelima, harta terpendam, keenam, mutiara yang berharga, ketujuh, pukat yang dilabuhkan di laut. Saudara, 2 dari antara ke-7 perumpamaan itu adalah khotbah kita. Di sana, Yesus menggambarkan kerajaan Allah atau kerajaan sorga dalam 2 perumpamaan yang berbeda. Yakni pada ayat 31-32, kerajaan Allah atau kerajaan sorga itu diumpamakan seperti biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di ladangnya.
Pada ayat 33, kerajaan sorga juga diumpamakan Yesus seperti ragi yang diaduk seorang perempuan dalam tepung terigu sampai khamir seluruhnya. Selain itu, pada ayat 34 dan 35, penulis Injil Matius juga mengungkapkan bahwa Yesus menyampaikan itu untuk menggenapi sabda dari Nabi Perjanjian Lama. Sebagaimana itu dalam Mazmur pasal 78 ayat 2 dan Yehezkiel pasal 17 ayat 2. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, mari kita lihat kedua perumpamaan Yesus ini. Pada perumpamaan pertama, ayat 31-32 tentang biji sesawi. Yesus mengumpamakan kerajaan sorga itu dengan biji sesawi yang ditaburkan orang di ladang. Nama sesawi diterjemahkan dari bahasa Yunani Gerika sinapeos atau sinapi, dan dalam bahasa Inggris disebut mustard. Dalam bahasa Batak Toba, batu nisiarum. Saudara, tanaman sesawi atau mustard atau batu nisiarum ini adalah sejenis tumbuhan atau tanaman rempah-rempah yang tidak begitu dikenal di daerah kita ini. Biji sesawi atau batu nisiarum ini begitu kecil sekali yang dalam kehidupan orang Yahudi saat itu dikenal sebagai biji tanaman yang paling kecil dari semua tanaman-tanaman yang dikenal orang. Tetapi meski biji sesawi ini sangat-sangat kecil, kalau dia ditabur atau ditanam dan tumbuh, maka pohonnya bisa sampai 3 atau 4 meter tingginya. Banyak cabang-cabang atau ranting-rantingnya, daun-daunnya juga lebat sekali. Bahkan penulis kitab Matius ini menggambarkan bahwa pohon sesawi ini sering dijadikan oleh burung-burung sarangnya. Inilah yang dipakai Yesus menggambarkan kerajaan sorga yang mulanya kecil sekali di bumi ini, tetapi semakin besar. Mulanya hanya di Yerusalem, tetapi semakin berkembang ke Yudea, ke Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Sebagaimana Kisah Rasul-Rasul pasal 1 ayat 8. Kemudian pada perumpamaan kedua ayat 33 tentang ragi. Saudara, ragi sering dipakai orang di Palestina untuk campuran dengan tepung, dalam bahasa Batak Toba itak, sebagai bahan baku roti. Sebelum roti itu dimasak atau dibakar, maka tepungnya harus dicampur terlebih dahulu dengan ragi. Kemudian diaduk-aduk sehingga campuran tepung dengan ragi itu menjadi lembut dan mengembang menjadi besar. Ragi itulah yang berfungsi untuk mengubah keadaan tepung yang tadinya keras itu sehingga mengembang, lembut, kemudian dimasak atau dibakar menjadi kue atau roti yang enak sekali dimakan. Saudara, bagi Yesus, gambaran dari ragi ini menunjuk kepada adanya kekuatan yang sangat besar dalam ragi itu untuk mengubah, untuk memperbaharui diri, sifat, perilaku atau karakter daripada orang yang sudah menerima benih firman atau kerajaan Allah itu. Orang yang menerima firman Allah, maka firman itu akan bekerja di dalam dirinya untuk memperbaharui hidupnya, sehingga semua kekotoran-kekotoran atau dosa-dosa dari dalam diri manusia itu dikeluarkan, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, dari dalam dirinya. Sebagaimana ragi tadi yang berfungsi menghamirkan keseluruhan tepung terigu, maka demikianlah firman dan kerajaan sorga yang sudah kita terima itu akan menguduskan hidup orang-orang percaya yang menerimanya. Saudara, pada ayat 34-35, apa yang diajarkan oleh Yesus ini itu merupakan penggenapan dari apa yang sudah disuarakan oleh para nabi dalam Perjanjian Lama, sebagaimana kita temukan dalam Mazmur pasal 78 ayat 2, juga dalam Yehezkiel pasal 17 ayat 2. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, dengan perumpamaan Yesus ini
maka tabir rahasia kerajaan sorga atau kerajaan Allah itu diungkap, dibuka, diperkenalkan kepada semua orang. Dan hanya di dalam Yesus Kristuslah maka kerajaan Allah itu direalisasikan. Dan siapa yang menerima Yesus Kristus sudah dan akan menerima kerajaan Allah. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, pengajaran Yesus lewat perumpamaan ini sungguh-sungguh membimbing, mengarahkan kita semuanya untuk hidup beriman dan bertumbuh di dalam Tuhan. Marhaporseaon jala magudang di bagasan Tuhani, sebagaimana topik minggu ke-7 sesudah Trinitatis 23 Juli 2023. Semoga hal ini dapat direalisasikan dalam hidup kita masing-masing. Mari kita dalami dalam uraian berikut ini. Saudara, itulah isi keseluruhan khotbah kita di ibadah ke-7 sesudah Trinitatis 23 Juli 2023, dihubungkan dengan topik atau tema minggu, beriman dan bertumbuh dalam Tuhan. Marhaporseaon jala magodang di bagasan Tuhani. Nah, apa pengajaran Tuhan bagi kita lewat khotbah ini? Pengajaran pertama, pertumbuhan iman membutuhkan proses hingga berbuah. Saudara, dalam perumpamaan ini, Yesus menggambarkan kerajaan sorga yang kita terima lewat iman kita itu seperti biji sesawi yang ditanam di ladang. Nah, di sana dituliskan, tetapi apabila sudah tumbuh. Apa artinya kalimat itu? Nah, itu berarti Bapak, Ibu, dan saudara-saudara bahwa biji sesawi itu hanya akan bisa menjadi pohon yang tinggi, yang besar, yang berbuah, dan daunnya lebat, dan bahkan menjadi tempat burung-burung bersarang apabila dia sudah tumbuh. Saudara, tentu saja biji sesawi itu tidak tumbuh begitu saja. Agar bisa bertumbuh dengan baik, menjadi besar, pasti harus memerlukan proses yang lama dan panjang, Bapak Ibu. Secara alamiah, semua tumbuhan termasuk sesawi itu memerlukan tanah yang baik, memerlukan sinar matahari yang cukup, memerlukan perawatan yang intensif, dan harus kita rawat, kita jaga dari serangan hama. Air yang cukup dibutuhkan, dan bahkan memerlukan kebutuhan-kebutuhan tambahan seperti pupuk agar tumbuh dengan subur. Saudara, demikian juga dalam menghasilkan roti yang baik dan enak, membutuhkan ragi toh. Setelah ragi dan tepung dicampur, juga memerlukan proses lagi. Setelah diaduk-aduk sedemikian rupa, itu juga memerlukan waktu yang lama. Bahkan adukan-adukan itu perlu dibanting-banting, sehingga ragi itu mengena pada setiap butiran-butiran tepung dan mengembang. Saudara, dengan demikian menghasilkan roti yang enak rasanya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, itulah dua gambaran dari proses pertumbuhan iman yang ada di dalam diri kita. Yakni proses pertama, sama seperti biji sesawi, membutuhkan proses yang lama dan juga berbagai-bagai kebutuhan lain. Maka demikian juga iman kita. Iman kita itu mengalami berbagai-bagai proses pertumbuhan. Tidak ada iman yang berkembang secara instan, secara otomatis, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara. Nggak ada. Iman kita itu lahir terbentuk setelah menjalani berbagai-bagai tahapan-tahapan yang rumit. Nah, gambaran kedua yang dipakai tadi di sini sama seperti ragi yang dicampur dengan tepung dan kemudian dipincit-pincit, ditekan-tekan, bahkan dibanting-banting lagi sehingga tepung itu dikenai oleh ragi semuanya. Nah, dan setelah itu baru dimasak atau dibakar dan rasanya enak. Bapak, Ibu, dan saudara, itulah gambaran daripada iman kita. Iman kita itu mengalami proses yang sama. Ditekan-tekan, dipicit-picit, dan bahkan dibanting-banting atau terbanting-banting menghadapi berbagai-bagai pergumulan. Ada tantangan serta hambatan-hambatan kita alami oleh berbagai-bagai persoalan hidup sehari-hari kita. Baik yang datangnya dari dalam internal diri kita sendiri maupun dari luar diri kita sendiri. Iman kita itu mengalami bantingan berbagai-bagai masalah. Dibanting
dibanting oleh masalah ekonomi, masalah keuangan, masalah sakit penyakit, masalah pekerjaan, dan lain-lain. Banyak yang membanting iman kita ini, Bapak Ibu. Nah, bagaimana hidup kita saat ini? Apakah imanmu sudah bertumbuh seperti biji sesawi dan seperti ragi yang mampu menghamirkan seluruh hidup kita? Semoga iman dan kerohanian kita mengalami proses yang membawa pertumbuhan dan perubahan dari kecil seperti biji sesawi dan akan terus berkembang menjadi kuat, menjadi lebat dengan daun-daun, dengan buah-buah yang baik. Dan inilah yang harus menjadi target utama daripada kehidupan kita. Pertumbuhan iman kita itu menjadikan kita orang yang beriman dan bertumbuh di dalam Tuhan. Marhaporsiaun jala magudang di bagasa Tuhani. Sebagaimana topik minggu ke-7 sesudah Trinitatis 23 Juli 2023. Amin, Bapak Ibu. Pengajaran yang kedua, iman yang bertumbuh dan berbuah menghadirkan kerajaan Allah bagi diri kita dan bagi orang lain juga. Saudara, Yesus mengatakan dalam khotbah ini bahwa sekalipun biji sesawi termasuk biji yang paling kecil dalam dunia flora, tetapi ketika sudah tumbuh dan menjadi besar, maka pohon sesawi dapat menjadi tempat bersarangnya burung-burung. Saudara, menurut Yesus, itulah gambaran hakikat kerajaan Allah. Sekalipun tampak sederhana, sepele, dan bahkan sejak pada mulanya selalu dibenci dan ditolak oleh banyak orang. Tetapi jika sudah bertumbuh, akan menghasilkan sesuatu yang berdampak besar dan positif. Saudara, iman yang ada dalam diri dan kehidupan kita inilah yang dapat dipakai oleh Allah untuk menyatakan kerajaan Allah dalam wujud dan bentuk pekerjaan-pekerjaan baik yang memberi dampak positif dan menjadi berkat bagi orang lain. Saudara, inilah ajakan Yesus bagi kita lewat khotbah ini, agar kita memupuk iman yang ada dalam diri kita seperti biji sesawi, agar terus bertumbuh, berkembang, dan juga seperti ragi yang mampu mengayomi kehidupan di sekitar kita, sehingga kita mampu menghadirkan kerajaan Allah melalui hidup kita, melalui pekerjaan kita, melalui talenta-talenta yang ada pada kita. Kita tidak lagi hanya sekedar menjadi Kristen saja, tetapi menjadi Kristen yang sudah berubah dalam perilaku, dalam karakter rohani, dan kita menjadi berkat bagi orang-orang lain, Bapak Ibu. Dengan kehidupan kita yang sudah menjadi berkat bagi orang lain itu, maka kita sudah dapat menampilkan wajah Kristus itu di tengah-tengah kehidupan kita di dunia ini. Lewat kehidupan kita yang demikian, maka kita sudah dapat menampilkan kerajaan Allah dalam diri kita dan juga di tengah-tengah kehidupan bersama orang lain di mana kita berada. Nah, itulah makna biji sesawi dan ragi dalam hidup kita. Meskipun tidak banyak perbuatan baik yang dapat kita lakukan, kita tampilkan dalam hidup ini, tetapi kita percaya Roh Kudus memampukan agar kehadiran kita itu akan berdampak positif yang dapat dirasakan oleh orang-orang lain di sekitar kita, Bapak Ibu. Tangan Tuhan dapat mengoptimalkan, dapat memaksimalkan fungsi dan peran kita di tengah-tengah gereja, sehingga seperti pohon sesawi, kita akan menjadi tempat bersarangnya burung-burung. Dalam arti apa? Kita bisa menjadi tempat damai sejahtera bagi orang lain. Hidup kita itu menjadi berkat buat orang lain. Demikian juga hidup kita akan menjadi berkat bagi lingkungan. Kita akan seperti ragi, mampu menghamirkan lingkungan di mana kita ada. Nah, oleh karena itu, tetaplah berjuang menjaga diri kita sebagai orang yang beriman, bertumbuh di dalam Tuhan. Marhaporsiau jala magudang di bagasa Tuhani mahita. Sebagaimana topik minggu ke-7 sesudah Trinitatis 23 Juli 2023, agar kita mampu menghadirkan kerajaan Allah lewat hidup dan keberadaan kita di tengah-tengah masyarakat di mana kita berada. Amin, Bapak Ibu. Pengajaran yang ketiga, meski kecil, sederhana, tetapi bisa menjadi berkat.
Saudara, sudah berulang-ulang tadi kita sebut bahwa biji sesawi dan ragi itu adalah benda-benda yang ukurannya sangat kecil. Namun, jika sudah tumbuh, maka akan menjadi besar dan hasilnya luar biasa. Yang tadinya biji sesawi yang sangat kecil, sekarang bisa menjadi pohon besar hingga mencapai setinggi 3-4 meter pohonnya. Dia memiliki cabang-cabang, ranting-ranting, daun-daun yang lebat sehingga menjadi sarang burung-burung. Yang tadinya hanya sekedar ragi yang kecil, jika dicampur dengan tepung terigu, diaduk-aduk, bahkan dipicit-picit, ditekan-tekan, dibanting-banting, akan mengembang semakin besar dan menghamirkan. Dalam bahasa Batak Toba dipakai mangasomi, dan setelah dimasak, dibakar menjadi roti yang enak rasanya. Saudara, inilah juga gambaran kehidupan kita. Pada umumnya, sesuatu yang kecil seringkali diremehkan karena dianggap tak berarti toh. Tetapi melalui perumpamaan Yesus mengenai biji sesawi dan ragi ini, maka sesuatu yang kecil itu ternyata dapat berpengaruh besar. Asalkan mau berfungsi sebagaimana mestinya. Mungkin saudara merasa dirimu kecil ketika membandingkan dirimu dengan orang-orang lain di sekitarmu. Sebab kita merasa tidak memiliki kekayaan, tidak memiliki kepandaian, keterampilan, atau kemampuan yang seperti orang lain punya. Dan kita merasa diri kita lemah, tidak berdaya sama sekali menurut diri kita. Tetapi ingatlah Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, siapapun kita, tidak ada seorang pun yang tidak berguna, tidak berharga, baik di tengah-tengah kehidupan kita sehari-hari maupun di hadapan Tuhan. Artinya, Allah memberikan potensi dalam diri setiap manusia sehingga setiap orang dapat berguna, bermanfaat, berharga bagi dirinya sendiri maupun bagi orang lain. Karena itu, lihatlah ke dalam dirimu sendiri bahwa ada sesuatu yang dapat berpengaruh dalam kehidupan bersama. Cari, lihat. Apakah Anda hanya bisa bermain salah satu alat-alat musik saja, misalnya seperti trompet, main organ, main gitar? Hanya itu yang dapat Anda lakukan? Nah, kemampuanmu bermain salah satu dari alat-alat musik seperti itu dapat dipakai untuk memuji Tuhan toh, baik dalam ibadah minggu maupun untuk ibadah-ibadah sekolah minggu dan ibadah-ibadah lainnya. Anda sudah menjadi berkat dengan talenta yang kecil itu. Nah, oleh karena itu Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, khotbah ini mendorong kita sekarang agar jangan pernah merasa rendah diri, merasa diri tidak berguna atau tidak berharga. Jangan merasa seperti itu Bapak, Ibu. Meski kamu hanya seorang supir angkot misalnya, atau kernek truk, atau mungkin seorang tambal ban, seorang yang hanya tamatan SMP atau paling tinggi SMA, tetapi kamu bisa dipakai Tuhan menjadi dirijen kor di gereja, bisa dipakai Tuhan ikut dalam berbagai-bagai pelayanan-pelayanan gereja, seksi ini, seksi itu, anggota dewan ini, dewan itu, banyak sekali yang bisa Anda lakukan. Jangan pernah meragukan sesuatu yang sedang kita kerjakan atau tekuni saat ini. Jangan, sekalipun tampaknya sederhana yang kita kerjakan itu. Sekali lagi, periksa dan amati dirimu. Apa talenta, apa karunia yang Tuhan sudah berikan kepadamu yang bisa kamu pakai menghadirkan kerajaan Allah di tengah-tengah pergaulan, dalam kelompok arisan, kelompok persahutan, dalam kumpulan kur, dan berbagai-bagai komunitas masyarakat lainnya. Serahkanlah dirimu, pekerjaanmu, kegiatanmu sehari-hari yang sedang Anda lakukan sekarang kepada Tuhan. Entah itu usaha sendiri, tiga-tiga sendiri, pekerjaan tangan sendiri, atau sebagai buruh, baik buruh kasar, buruh harian, buruh bulanan, dan lain-lain. Biar semuanya itu kita jadikan sebagai perpanjangan tangan Tuhan. Percayalah bahwa ketika Tuhan campur tangan, hidupmu, hidup kita semuanya pasti akan bermanfaat, pasti akan menjadi berkat bagi sesama. Amin Bapak Ibu. Bersyukurlah atas keberadaan diri kita apa adanya.
kondisi hidup yang apa adanya itu dapat dipakai Tuhan menjadi sesuatu yang berguna dalam kehidupan bersama. Dari apa yang ada itu, Tuhan bisa mengembangkan dirimu menjadi besar, menjadi hebat, menjadi luar biasa, sehingga kerajaan Allah semakin terwujud dalam dunia lewat kita masing-masing. Inilah ciri-ciri khas hidup daripada orang beriman dan bertumbuh di dalam Tuhan. Marhaporseaun jala magodang di bagasan Tuhani, sebagaimana topik minggu ke-7 sesudah Trinitas 23 Juli 2023. Mereka atau kita menjadi berkat. Gabi pasu mahita di tengah-tengah masyarakat sebagai penampakan kerajaan Allah di tengah-tengah dunia ini. Semoga hal ini dapat kita realisasikan dalam hidup kita masing-masing. Sebelum saya mengakhiri khotbah ini, kembali saya mengajak Bapak, Ibu, dan saudara-saudara untuk membantu saya menyebarkan pengajaran firman Tuhan khotbah di ibadah minggu ke-7 sesudah Trinitatis 23 Juli 2023 dari Injil Matius pasal 13 ayat 31 sampai 35 ini, agar semakin banyak orang yang beriman dan bertumbuh di dalam Tuhan. Marhaporseaun jala magodang di bagasan Tuhani termotivasi lewat khotbah ini. Simak juga video-video khotbah saya yang lain, agar Bapak, Ibu, dan saudara-saudara memiliki sentuhan dan pemahaman rohani yang semakin diperkaya. Buka di YouTube saya, Pendeta Rudolf H. Pasaribu Channel. Selamat mengikuti ibadah minggu ke-7 sesudah Trinitatis buat kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom Horas. Amin. Bapak, terima kasih untuk firman-Mu yang mengajak kami supaya bisa hidup seperti biji sesawi dan ragi yang meskipun kecil dan tidak banyak memiliki kelebihan-kelebihan, tetapi biarlah apa yang kami miliki itu bisa bertumbuh, bisa berkembang, bisa menghadirkan kerajaan Allah di tengah-tengah kehidupan ini lewat diri kami, lewat talenta yang kami miliki, lewat berkat-berkat yang dapat kami share di tengah-tengah pergaulan sehari-hari bersama orang lain. Berkatilah Tuhan setiap pendengar khotbah ini agar bisa merealisasikan dirinya seperti biji sesawi dan ragi, mampu menghadirkan kerajaan Allah di tengah-tengah dunia ini. Berkatilah juga hamba-Mu dalam mempersiapkan khotbah-khotbah berikutnya, dan semuanya ini saya peruntukkan demi kemuliaan hormat bagi nama Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus saya berdoa. Amin.